Shalom. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah Natal hari ini tanggal 25 Desember 2025 akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsal Karyan Sepa SSI. Shalom. Di tengah letihnya perjalanan hidup, Allah hadir membawa damai. Di tengah redupnya harapan, Ia menyerahkan terang kasih-Nya. Hari ini kita datang bukan karena hidup kita sempurna, tetapi karena Allah setia. Marilah beribadah menyambut Kristus Immanuel, Allah yang hadir dan menyelamatkan keluarga kita. Umat Tuhan dipersilakan berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 dan 8. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita memulai ibadah Natal di hari ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Mama Saudara-saudari sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam sukacita kita merayakan Natal di tahun 2025 ini, maka dengarlah nas pembimbing dalam ibadah ini yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31b. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Bethlehem. Namanya Yesus.
Di balik sukacita Natal, kami menyadari bahwa tidak semua relasi dalam keluarga kami utuh. Ada luka yang belum sembuh, ada kata yang belum terucap, ada kasih yang belum sepenuhnya hidup. Maka kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon perlindungan dari Dia yang datang sebagai terang dunia. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami membawa diri kami di hari Natal ini Tuhan. Kami mengaku setiap kesalahan kami Tuhan. Terkadang kami tidak menyiapkan hati kami untuk menyambut Engkau. Terkadang kami terlalu sibuk untuk hal-hal dunia. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkanlah kami untuk menyambut kehadiran dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita menyanyikan pujian dari Tim Jemaat 96 ayatnya yang ketiga di malam sunyi berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam kelahiran Yesus Kristus, Allah tidak menjauh dari dunia. Ia justru mendengar. Ia hadir untuk memulihkan yang retak, menguatkan yang rapuh, dan menyelamatkan keluarga manusia. Demikianlah kasih Allah dinyatakan bagi kita. Yohanes 3 ayat 16 firman-Nya mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah. Bapak-Bapak sekalian, kita akan bersama-sama memuji Allah dengan bermazmur bersama-sama. Mari kita mempersiapkan Mazmur 98.
Mazmur 98 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur 98 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya jemput Bapak Mama Saudara-saudara sekalian untuk berdiri. Saat penyelamatan sudah dekat, Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaan-Nya. Segala ujung bumi telah melihat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan nafiri dan sangkakala yang nyanyi. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah sungai-sungai bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Seorang penatua akan memandu kita di dalam doa dan pembacaan Alkitab. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami rindu untuk membaca serta mendengarkan firman. Mari Bapa memberkati dan menolong kami, kuasai kami dengan roh hikmat kebijaksanaan Tuhan, agar setiap firman yang kami baca kami dimampukan untuk dapat merenungkan serta melakukan dalam hidup ini hari per hari. Mari Bapa berkati bagi kami, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Di bawah berikut kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki,
dan Engkau akan menyelamatkan dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Engkau akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Mendapat firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Mari persilakan duduk kembali. Bapak Mama Shalom. Kita bersama-sama mengucap syukur karena hari ini kita boleh hadir bersama-sama. Kalau kemarin kita merayakan malam Natal dalam derai hujan yang ada, hari ini kita bergumul juga dengan panas yang membuat kita kadang merasa nyaman, tapi baik hujan maupun panas perlu kita syukuri. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan tema ini Bapak Mama, dia sebenarnya adalah tema yang sudah ditentukan oleh Persekutuan Gereja se-Indonesia, sehingga tema ini akan dipakai oleh seluruh gereja yang ada di Indonesia. Karena itu Bapak Mama, izinkan saya untuk secara singkat saja menjelaskan mengapa kemudian teks bacaan kita dia akan berbicara tentang Allah yang hadir untuk menyelamatkan keluarga. Keluarga dari zaman 2000 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Ketika berbicara tentang Kristus Bapak Mama, kita sedang berbicara tentang Allah yang terus ada dan juga terus memihak dalam hidup manusia. Allah yang akan terus berinisiatif untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang benar. Allah yang kemudian mampu untuk memberikan kita kesempatan menikmati kehidupan dengan penebusan yang ada. Dari sejak masa penciptaan, lalu kemudian datanglah di masa Abraham memperanakan Ishak kemudian memperanakan Esau dan Yakub, sampai dengan keturunan yang mereka sampai di Daud, keturunan Daud, lalu di Daud memasuki masa raja-raja, Israel terpecah bagi dua, Israel Utara dan Israel Selatan, lalu kemudian kita masuk dalam masa pembuangan. Di masa pembuangan ini kemudian kita bersama-sama juga membaca sederet suara kenabian yang diucapkan, sampai pada akhirnya Yesaya tampil dan menubuatkan bahwa suatu saat nanti ada Mesias yang akan terlahir. Nubuatan itu akhirnya menjadi nubuatan yang digenapi dari janji Allah untuk menyelamatkan umat. Ini Bapak Mama bukan sesuatu yang pendek, bahkan kalau dihitung dalam matematika, jarak antara Nabi Yesaya bernubuat tentang hadirnya Mesias itu yang akan terlahir, dia punya jarak sekitar 700 tahun. Kalau seandainya zaman nabi-nabi itu saja 700 tahun, maka coba bayangkan dari masa penciptaan ketika Allah menciptakan dunia ini, bahkan ketika Abraham dijanjikan keturunanmu akan sebanyak pasir di laut dan bintang di langit, dan dia disebut sebagai orang yang percaya. Bapak Mama, Allah terus ada di dalam sejarah manusia sampai dengan hari ini.
ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita mengamini bahwa Allah turut dan terus bekerja dalam kehidupan kita bersama-sama. Karena itu Bapak Mama, perjalanan panjang dari zaman perjanjian lama sampai dengan zaman perjanjian baru, dia harus dilihat sebagai suatu peristiwa yang jatuh bangunnya bangsa Israel, jatuh bangunnya bangsa umat pilihan Tuhan, tetapi ada satu yang tetap sama dari hari yang lalu sampai dengan hari ini, yaitu kasih Allah, kasih yang terus ingin untuk merangkul dan menyertai umat manusia. Dan bagian yang ketiga Bapak Mama, kita membicarakan tentang tema yang ada. Di sini dikatakan bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Pertanyaannya Bapak Mama, apa yang salah dengan keluarga-keluarga kita? Apa yang sedang Allah usahakan untuk selamatkan dari setiap keluarga-keluarga kita? Mungkinkah Bapak Mama ada sesuatu yang begitu mendesak? Bahkan tema PG ini Bapak Mama disorot dan dikritisi oleh berbagai macam pihak. Oleh karena mereka merasa bahwa kok aneh temanya seperti ini. Kenapa tema harus menyorot kepada sebuah keluarga? Sedangkan Gemit sendiri punya bulan keluarga yang dikhususkan untuk kita merenungkan situasi dan kebersamaan kita dalam keluarga. Ada juga pemikir-pemikir ahli-ahli yang dengan membangun teori bahwa seharusnya tema Natal ini berbicara tentang krisis alam. Bencana alam mulai terjadi. Hari ini kita menyanyikan haleluya, kita bersuka cita, kita selamat Natal satu dengan yang lain. Tetapi ada orang-orang yang hidup di kamp-kamp pengungsi di Sumatera, di Aceh, bahkan juga di berbagai tempat yang hidup dalam kesengsaraan. Mereka tidak bisa mengatakan bahwa puji Tuhan, haleluya. Mereka justru merana dalam setiap penderitaan yang ada. Apa yang sedang Allah selamatkan dari kehidupan keluarga-keluarga yang ada? Mari kita melihat teks yang kita baca hari ini dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Teks ini Bapak Mama dia sedikit banyak menceritakan, kalau kita menggunakan teori bahwa induksi apapun itu, paragraf di awal, kalimat paling awal dia menentukan isi-isi selanjutnya, maka kemudian kita akan mengerti dengan baik bahwa kalimat ini, apa yang dicatatkan oleh Matius ini, dia sebenarnya mau melukiskan tentang sebuah kegelisahan yang dialami oleh Yusuf. Sebuah kegelisahan yang muncul di dalam niat hati Paulus, tentunya untuk menceraikan Maria. Tetapi dia punya tujuan Bapak Mama. Yang pertama, sudah ada di atas, dia berpikir dan juga menilai keadaan yang dialami dalam batas tradisi dan dalam batas dirinya sebagai seorang manusia. Dalam tradisi Bapak Mama, kita sudah bicara tentang kehamilan Maria di beberapa minggu yang lalu dalam minggu Advent. Kita berbicara bahwa ini adalah sebuah aib, sehingga dari sisi tradisi ini tidak bisa ditolerir. Dia harus dilempari sampai mati, dia harus dirajam. Bahkan Yusuf harusnya bisa melaporkan hal ini, bahwa dia merasa tidak puas dengan apa yang terjadi dalam diri Maria. Tetapi juga Bapak Mama, dari sisi manusia, dia juga tahu bahwa dia punya keterbatasan. Bagaimana mungkin saya harus bisa menerima kenyataan kami baru saja bertunangan, sedangkan dalam tata aturan Yahudi bertunangan itu baru masuk tahap kedua sebelum pernikahan. Usai bertunangan, baru laki-laki pulang untuk mempersiapkan rumah, mempersiapkan segala hewan, ladang dan lain sebagainya. Nanti ia akan membawa perempuan ini ke rumahnya. Di sana dia akan dilaksanakan pesta perkawinan 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam dan seterusnya. Sehingga Bapak Mama, dalam kacamata seperti itu, dia memikirkan potensi tradisi, membebani kehidupannya. Dia juga memikirkan tentang dia punya diri, harga diri sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, tanpa menyentuh, tetapi saya punya tunangan sudah hamil. Dan ini suatu beban yang sangat besar. Saya kira Bapak Mama kalau dilihat dari sisi jasmani, mungkin saja dia membebani sekali pikirannya sehingga kemudian ini terbawa dalam mimpi. Namun mimpi kita diceritakan di sini, mimpi dia dijumpai oleh malaikat untuk meneguhkan dia. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, di ayat 19 di sana dibilang begini, ada ketulusan hati yang dipunyai oleh Yusuf untuk menjaga nama baik daripada Maria.
Ini sesuatu yang menarik karena di balik segala kegelisahan, di segala beban yang menindih pikiran dan hatinya, Yusuf kemudian mencoba untuk mencari jalan bagaimana saya bisa menjaga nama baik calon istri saya ini. Nanti Bapak Mama kalau baca ayat 18, di situ dibilang tunangan, tetapi di ayat 19 di situ dibilang akan mencerai istrinya. Ini nanti bingung. Nanti orang-orang di luar Kristen bilang, wah ini sulit dilogikakan. Di atas bilang lain, di bawah bilang lain. Di atas bilang tunangan, di bawah bilang istri atau suami. Ingat, tradisi Yahudi dia punya 2 tahap. Jadi sebenarnya sudah dibilang suami istri itu sejak dari tahap kedua, ketika perjumpaan keluarga itu terjadi. Nanti sahnya itu pada saat ketika si laki-laki membawa perempuan. Jadi baca ini dalam kacamata tradisi Yahudi, bukan dalam kacamata budaya kita masing-masing. Hal yang berikut Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini juga kita membaca ayat 20. Ada intervensi dari Allah yang sebenarnya dia berfungsi untuk meneguhkan Yusuf supaya tidak memutuskan sesuatu yang salah dari mimpi itu. Ya Bapak Mama, ada yang biasa tanya kita mimpi, kok Bapak itu ada? Pasti ada ya. Baru bangun tidur tiba-tiba ada yang WA atau tanya, Bapak tadi malam mimpi apa? Dia bertujuan untuk apa? Apakah mimpi itu akan meneguhkan hati kita melakukan sesuatu? Tidak ya. Kadang-kadang mimpi itu berfungsi untuk tes-tes. 4 angka kok, mau 2 angka. Kali 5.000 kok, kali 10.000. Tapi di UNOA saya percaya ada yang begitu. Saya percaya tidak ada. Karena saya punya pengalaman cerita Bapak Mama. Ada satu om, tiap hari dia kerjanya tanya mimpi. Suatu saat dia sendiri yang mimpi. Dia mimpi 2407. Bangun pagi dia sudah pakai berdoa. Dia pergi bandar. Dia tulis 2407 kali 10. Ini kalau tembus 4 angka maka dia kaya raya. Pulang dari situ Bapak Mama dia kena tabrak dan meninggal. Dan ternyata yang tabrak mobilnya DH2407. Sesuatu yang kadang-kadang kita nilai bahwa ini sebuah keberuntungan. Tetapi juga kadang-kadang mimpi itu mengingatkan kita sekalian. Mimpi yang dijelaskan dalam Alkitab Bapak Mama, ini adalah perjumpaan pribadi Yusuf tanpa didengarkan oleh orang lain, tetapi ini bagian dari intervensi Allah, melihat bahwa hati Yusuf mulai ragu dan mulai mempertimbangkan kembali posisinya. Hal yang berikut Bapak Mama, ayat 24. Dia bilang begini, menjalani kehendak tanpa protes. Itu bahasa yang sederhana tetapi sulit untuk dilakukan. Yusuf pada akhirnya bangun dan dia melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat dalam mimpinya. Sesuatu yang mungkin kita baca sederhana, tetapi saya percaya Yusuf punya pergumulan tertentu untuk itu. Karena bagi dia bahwa dia harus memantapkan hati untuk menyelusuri jalan yang tidak bisa ditebak, tetapi juga memberatkan dirinya, bukan saja memberatkan si Maria yang ada. Bapak Mama, kira-kira itu bagian-bagian yang saya pikir penting untuk kita dapatkan perhatian. Lalu bagaimana kemudian pesan Natal kita bawa pulang bersama-sama dengan keluarga yang ada. Hal yang pertama Bapak Mama, ingatlah Allah yang kita imani, Allah yang kita sembah, Allah yang sedang kita berdoa padanya adalah Allah yang tetap setia akan janji keselamatan. Beribu-ribu tahun dia tidak pernah melupakan janjinya kepada manusia. Herannya manusia yang sering melupakan janji. Janji di depan Tuhan, janji di depan manusia sama-sama diabaikan karena kebutuhan, karena berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Allah yang dulu tetaplah Allah yang sama, yang setia, ada bersama-sama dengan kita. Allah yang terus pelihara kita dengan setiap berkat dan anugerahnya. Hal yang kedua Bapak Mama, pesan firman Tuhan ini, Natal ini harus memberi makna bahwa rencana Allah dia harus berjalan bersama-sama dengan rencana manusia. Itulah kemudian Alkitab mengatakan rencanaku bukanlah rencana. Artinya bahwa rencanaku bukanlah rencanaku. Apa yang saya rancangkan sebagai manusia, saya rancangkan dalam keterbatasan saya sebagai manusia. Tetapi hendaklah apa yang kita rencanakan dan rancangkan dia harus berjalan
sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hal yang berikut Bapak Mama ini penting karena itu saya kasih huruf merah di sana. Butuh sebuah penerimaan untuk memahami kehendak Tuhan. Ini yang Yusuf pegang di dalam hatinya. Dia harus bisa menerima keterbatasan dan segala sesuatu yang membebani hidupnya ketika dia sanggup menerima Maria untuk ada di sisinya. Ketika dia sanggup untuk memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ayah tanpa menyentuh sedikit pun tubuh Maria, tanpa membuat sesuatu apapun pada Maria. Dia harus mengambil tanggung jawab itu. Ini yang dinamakan dengan sebuah penerimaan. Dan Bapak Mama, saya kira ini yang mulai hilang di tengah-tengah keluarga kita. Sebuah penerimaan yang sering kali mungkin kita rayakan bersama-sama di awal setiap pernikahan, setiap keluarga kita. Namun lambat laun penerimaan itu mulai pudar. Ibu-ibu sekalian, saya ingin tanya. Di sini bapak-bapak ada yang kalau sakit dia makan bubur kalau suap, ada apa? Senada. Bapak ini sudah luar biasa ya. Kalau sakit demam saja, dia kumahoho sampai di tetangga Judena. Ada yang begitu? Ada Itu semua manja habis, sudah bisa kasih turun kaki juga. Tapi coba lihat mama-mama kalau sakit. Tempel palester di kiri kanan, kepala, muka, kandung, belakang. Tapi mama tuh masih bisa masak dapur untuk masak. Bapak mama kadang-kadang kita hanya mampu untuk bisa menjalani kehidupan yang indah-indah di awal. Tapi lambat laun kita menjadi pribadi-pribadi yang berubah. Kadang-kadang Bapak Ibu kita lupa untuk menerima bukan saja yang baik, tetapi berbagai keterbatasan-keterbatasan yang ada di sekeliling keluarga kita. Mulai dari suami, mulai dari istri, mulai juga dengan anak-anak. Kita sudah bisa pegang mereka pun hidup, kita sudah bisa pegang mereka pun hati dan cara pikir. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah menyediakan hati dan respon yang baik untuk menerima segala keterbatasan yang ada. Orang biasa bilang laki-laki itu lemah lembut. Dia lemah ketika dia sakit dan dia juga akan lembut ketika dia tidak berdaya. Tapi dia akan kasar, dia akan banyak melakukan kekerasan di dalam keluarga ketika dia merasa kuat. Tapi kalau dia sudah lemah, dia sudah sakit, dia biasanya lebih sayang istri dan keluarga karena dia pikir hidup semua habis ini. Tapi kalau masih kuat-kuat, ini nada lebih tinggi daripada ibu-ibu yang biasa ikut lomba paduan suara bagian sopran. Karena apa? Karena merasa bahwa ada sesuatu yang rasanya kami sebagai kaum perempuan hanya bisa menerima keterbatasan yang ada. Belajar dari Yusuf, dia mau menerima keterbatasan yang ada dalam kehidupan Maria. Dia mau menerima apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah tanpa melakukan hubungan tertentu dengan Maria. Ini berat, tapi bukan saja menjadi sesuatu yang membebani Yusuf, tetapi kemudian ini menjadi sebuah berkat. Ini bukan bercerita tentang Natal ini berat, tapi bercerita tentang tugas dan tanggung jawab yang mampu dilakukan oleh Yusuf karena Tuhan berkehendak atasnya. Hal yang berikut Bapak Mama, kita juga belajar dari sini. Malaikat sedang mengajarkan Yusuf untuk melihat masalah bukan dari sudut pandang manusia, tetapi dari sudut pandang Allah. Allah berencana, Allah yang memberkati, Allah mengatur segala sesuatu. Kalau kita melihat dari sisi manusia, tentu kita akan merasa bahwa kami tidak mampu. Yusuf pun goyah. Yusuf bilang, aduh beta rasanya mau menceraikan Maria. Maria pun goyah pada saat kabar itu disampaikan ke Gabriel. Dia pergi mengunjungi Elizabeth, dan mendengar salam Elizabeth, dia kemudian menjadi seorang ibu Tuhan yang juga dikuatkan. Hal yang terakhir Bapak Mama, bagian bacaan firman ini juga mau bilang bahwa waktu boleh berlalu, tetapi Allah tetap adalah Allah yang menyertai kita. Alkitab kita mengatakan bahwa Ia diberi nama Immanuel, artinya Allah yang menyertai kita. Kalau Bapak Mama yakin dan percaya bahwa Allah menyertai kita, maka segala hal-hal yang terjadi dalam kehidupan keluarga harusnya tidak membuat kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Tema Allah hadir untuk menyelamatkan manusia. Allah hadir bukan menyelamatkan pintu kehancuran yang hampir diciptakan oleh Yusuf karena keraguannya, tetapi juga Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga saat ini.
Mungkin kita menjadi keluarga yang ada dalam posisi-posisi rentan, 1 tahun, 2 tahun menikah, 3 tahun menikah, 4, 5 tahun, kita masih saling mengenal satu dengan yang lain. Kita mungkin ada di posisi di mana kita sedang mempertimbangkan, ini lanjut kok atau berhenti, ini gas kok atau rem sudah di sini. Bahkan ada satu penelitian Bapak Mama, ibu-ibu tentang sosialisasi reproduksi. Mereka dikasih kertas sebelum masuk di seminar itu. Kertas sepotong seperti ini dan disuruh tulis, jika Anda memilih, kalau seandainya tiba-tiba waktu berubah dan Anda menjadi lajang, apakah Anda setuju atau tidak? 95% ibu-ibu menuliskan kami setuju. Artinya apa? Artinya mulai merasa bahwa di dalam keluarga ini kayaknya beban terlalu banyak dipikul oleh ibu-ibu. Tetapi Natal ini mengajarkan Allah hadir dan memberkati kita, menyelamatkan setiap keluarga yang ada. Bapak Mama punya keluhan, pergumulan, datang pada Tuhan. Sediakan tempat baginya, biarlah dia menyelamatkannya dan keluarga. Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Amin. Satu dua bagi kita sekalian. Untuk kami, ya
Terima kasih anak Merpati dan Lydia. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan sejak kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Nabi, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dari kuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendekati kasih-Nya dengan hati yang rela memberi. Firman berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Biarlah persembahan kita menjadi ungkapan syukur atas Dia yang datang membawa damai bagi rumah dan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan atas kasih setia-Mu, atas berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, sebelum kami memberikan persembahan syukur kami ya Bapa, kami kami mohon Tuhan berkatilah persembahan kami supaya berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Hanya inilah doa dan harapan kami ya Tuhan Yesus. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 sampai 4. Selamat datang. Selamat datang
Salam salam. Datang orang maju, sikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemuliaan dan kuasa-Mu. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Sama-sama datang Yesus Tuhanku, yang dari surga tinggi kunjungan-Mu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercelah. Bunda-Mu Maria diberi karunia, melahirkan di kekudusan mulia. Salam salam. Nyanyian malaikatnya ikut terbang, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Datang orang maju, sikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemuliaan semesta-Mu. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Sama-sama datang Yesus Tuhanku, yang dari surga tinggi kunjungan-Mu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercelah. Bunda-Mu Maria diberi karunia, melahirkan di kekudusan mulia. Salam salam. Nyanyian malaikatnya ikut terbang, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama hadir sebagai satu keluarga
maupun sebagai keluarga besar Jemaat Efrata Lenos dalam kami merayakan Natal di tahun 2025 ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh diundang oleh Tuhan, bahkan Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan yang hingga saat ini kami jalani. Kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang masih Tuhan Yesus percayakan kepada kami. Kami bersyukur untuk saudara-saudara yang masih Tuhan izinkan hadir di sekitar kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat anugerah yang terus kami pakai dalam memenuhi setiap kebutuhan kami dalam keluarga-keluarga. Hari ini kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan, supaya kami menjadi keluarga-keluarga yang terbuka akan hadirnya Tuhan. Dan izinkan Tuhan Engkau menolong dan memberkati kami, menyelamatkan keluarga-keluarga kami, supaya keluarga-keluarga ini boleh menjadi rumah bersama yang nyaman, tempat bertumbuhnya generasi-generasi berikutnya yang akan menggantikan posisi kami sebagai orang-orang yang tetap beriman, percaya kepada Tuhan, maupun juga sebagai para pelayan-pelayan di masa yang akan datang. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau meneguhkan firman di dalam setiap hati kami, baik kami yang telah berkeluarga maupun juga kami yang saat ini sedang membangun kehidupan kami bersama-sama dalam pertemanan maupun juga dalam masa perpecahan. Tuhan menolong supaya kami belajar bahwa dari seorang Yusuf kami menjadi seorang laki-laki yang mampu bertanggung jawab apapun resiko yang ada di hadapan kami. Jika itu dikehendaki oleh Allah, maka kami akan mengambil bagian kami dan kami membiarkan Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Jika kami ada di posisi sebagai seorang Maria, kami juga mau belajar untuk dengan rendah hati berkata di hadapan Tuhan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut perkataan." Biarlah Bapa setiap keluarga-keluarga yang Tuhan bentuk dalam keluarga Jemaat Gemini Efrata Lenos meyakinkan kami bahwa Tuhan setia ada bersama dengan kami. Tuhan pula yang akan mendengar keluh kesah kami. Tuhan tahu ketika kami ada dalam pergumulan, ketika kami menangis, ketika kami tertawa dalam sukacita. Tuhan juga mengerti setiap suasana hidup, suasana hati yang kami rasakan hingga saat ini. Bersama-sama sebagai satu jemaat, kami ingin berdoa dan terus bertumbuh dengan jemaat-jemaat kami, sahabat-sahabat kami, orang tua kami yang sampai detik hari ini masih juga dalam masa pemulihan. Sakit yang mereka derita tidak bisa membuat mereka melangkahkan kaki datang ke gereja. Karena itu Bapa rangkul mereka, peluk mereka dalam pembaringan mereka masing-masing. Kami berdoa bagi Bapak Daniel Kelasi, kami juga berdoa bagi Bapak Pace Itu, Mama Susan, Bella Boy, maupun juga opa-oma kami yang sudah lanjut usia. Tuhan menolong dan menguatkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan yang kami jalani, baik sebagai pekerja maupun juga di dalam segala pekerjaan-pekerjaan aktivitas yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan menolong kami supaya masa liburan ketika kami sekolah, ketika kami bekerja, masa liburan ini boleh kami pakai benar-benar untuk merasakan kehangatan keluarga yang Tuhan titip di setiap keluarga-keluarga kami masing-masing. Bahkan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, apapun yang sedang kami rencanakan dalam setiap pelayanan kami, baik itu kunjungan selamatan dari Rayon 1 sampai Rayon 6 kepada Rayon 7 sampai Rayon 12, pada sebentar sore kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah momen ini menjadi momen kami berjumpa satu dengan yang lain, berbagi sukacita, karena ini adalah hari raya kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya. Dan kami juga memohon Tuhan memberkati ibadah syukur Natal dan pelayanan sakramen baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada hari esok. Tuhan kiranya memberkati dan juga menaungi setiap keluarga-keluarga yang akan menyerahkan anak mereka untuk dimeteraikan dalam sakramen baptisan kudus. Kami berdoa untuk semua kami yang ada di tempat ini Bapak, biarlah Bapak terus mendengar setiap doa kami pribadi lepas pribadi.
Tuhan juga menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa bersama-sama dengan 227 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini. Bapa, berkati pribadi lepas pribadi setiap pergumulan kami, setiap ucapan syukur kami, bahkan setiap kebahagiaan yang kami alami. Demikian juga dengan ketiga orang saudari kami yang berjumpa dengan ulang tahun mereka, Kakak Doli, Kakak Ellen, dan juga Kakak Gusto Bailal. Berkati hamba-hamba dalam usia yang baru di hari ini. Biarlah cinta dan kasih sayang Tuhan melimpah dalam hidup dalam usia yang baru bagi mereka. Di doa dan permohonan kami Bapa, kami menyatukan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan informasi baptisan untuk hari esok. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, informasi untuk kita ialah besok kita akan ada dalam ibadah syukur Natal, sekaligus di dalamnya akan ada pelayanan sakramen kudus untuk 5 orang anak, yaitu yang pertama atas nama Gwen Aquila Carmelita Lu, yang kedua Ceko Rai Simons Marokhani, yang ketiga Juandri Pastorasi, yang keempat Yenima Waihuan Kia, dan yang terakhir atas nama Stefania Kia. Ibadah ini akan dilaksanakan tepat jam 8 pagi. Ini saja yang dapat disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Shalom. Bapak Mama, Shalom. Yang pertama kami ucapkan selamat Natal. Tadi malam ucapan selamat menyongsong Natal. Ini kali selamat Natal bagi kita sekalian bersama dengan semua keluarga Majelis Jemaat. Hari ini kita juga punya agenda selamatan rayon 1 sampai rayon 6 ke rayon 7 sampai rayon 12. Dimulai jam 3 akan dikoordinir oleh majelis rayon masing-masing. Ini kita bercermin dari Jemaat Rayon Bethesda. Tahun lalu mereka serbu satu-satu rumah yang ada. Ini hari di tahun kita mengikuti jejak mereka. Jadi kita bersalaman satu dengan yang lain. Mungkin tahun-tahun mendatang kita akan ubah lagi polanya. Seperti itu. Ini hanya mau bilang begini. Kita pun perayaan itu dalam iman Kristen adalah perayaan Natal, bukan tahun baru. Bukan tunggu tanggal 1 baru ketemu rapel semua selamat Natal dan tahun baru. Ketemu perayaan itu adalah di Natal. Mari kasih tunjuk teladan bagi anak-anak kita supaya jangan sampai hanya tahun baru saja orang selamat. Kalau kami punya tradisi Natal, adik-adik diselamat di kakak-kakak, nanti tahun baru kakak-kakak yang turun diselamat di adik-adik di rumah. Begitu. Tadi malam kami beribadah di Pondelama karena tahun lalu mereka sudah semua ibadah di Pastori. Tadi malam kami semua harus turun ke rumah adik saya. Ada silaturahmi yang seperti ini yang Bapak Mama saya pikir ini sangat menolong kita sekalian. Saya kira itu saja Bapak Mama yang bisa disampaikan. Kita mengakhiri ibadah ini dalam akta penghapusan. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, Natal tidak berhenti di gereja ini. Pergilah bawalah terang Kristus ke dalam rumah. Kepercakapan
relasi-relasi yang Tuhan percayakan kepadamu. Jadilah pembawa damai, sebab Immanuel berjalan bersama kita. Kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pujikan Kidung Jemaat 127. Bait yang pertama kita nyanyikan dalam keadaan duduk, bait yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ulama dalam pergumulan hidupmu masing-masing. Karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih, anugerah dan berkat dari Allah Bapa, dari Putranya Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus senantiasa menyertai 227 anggota jemaat yang hadir saat ini, agar memaknai Natal dengan sungguh dan menapaki hari-hari hidup ke depan dalam damai sejahtera Allah, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali satu persatu. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Kita sambil bersalaman kita menyanyikan lagu bahasa roh Feliz Navidad. Ibadah kita selesai, 1, 2, 3.